Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di video kali ini kita akan memberikan informasi terkait tentang konsekuensi daripada peserta yang mengundurkan diri. Jadi ada data dari BKN, ada beberapa orang yang lulus P3K guru itu mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Jadi dari 100 P3 guru tahap 1 itu mengundurkan diri, status BTL lebih banyak lagi, dan itu sangat luar biasa ya, mengerikan ya. Kenapa? Oke, dan apa konsekuensinya bagi teman-teman yang mengundurkan diri? Baiklah, sebelum di pembahasan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, dan belum subscribe, silakan tombol subscribe-nya dipencet dan lonceng notifikasinya dinyalakan. Kita ke pembahasan. Dari Jakarta, itu sebanyak 100 peserta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau disebut dengan P3K guru tahap 1 dinyatakan mengundurkan diri. Jumlah ini dinilai cukup banyak ya, karena formasi P3K guru sangat dinantikan honorer. Sebenarnya bagi mereka yang mengundurkan diri ini sangat disayangkan ya, karena di belakang sana, di luar sana itu banyak banget yang menginginkan, atau bisa dikatakan kalau bahasa saya adalah dia ini menghalangi rezeki orang lain, karena waktu itu dia daftar kemudian dia mengundurkan diri. Itu kasihan, yang seharusnya mungkin yang lulus yang lain yang harusnya dia tuh berharap banget, tapi kenapa dia yang lulus kemudian dia tidak menerima. Oke, saya kira adil kalau ketika ada konsekuensinya ya. Kemudian dari Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian Negara yaitu BKN yang Bapak Suharmen mengungkapkan peserta yang mengundurkan diri itu ada berbagai macam alasan. Oke, coba kita dengarkan apa bisa dimaklumi. Ada yang memilih mundur karena setelah mengecek lokasi tempatnya bekerja tidak sesuai ekspektasi. Tidak sesuai ekspektasi. Saya kira ini sebenarnya sudah diketahui dari sebelum mendaftar ya, atau sudah mencari informasi atau membaca ataupun tanya-tanya tentang informasi. Seharusnya begitu. Ada juga yang merasa dokumennya belum sesuai persyaratan sehingga saat pengisian daftar riwayat hidup DRH-nya tidak mengisinya. Oke, ini tidak teliti ya. Semua peserta yang mengundurkan diri ini ada konsekuensinya ya. Salah satunya mereka tidak bisa mendaftar seleksi tahun berikutnya. Ini adil. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalkan dia yang lulus kemudian dia tidak mengambilnya atau dia mengundurkan diri, mungkin itu adalah bisa dikasih jatah ke orang lain. Iya dong. Dan untuk biaya akomodasi pelaksanaan P3K ini tidak kecil. Tidak kecil ya. Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan P3K ini tidak kecil. Sehingga ketika teman-teman mengundurkan diri sebenarnya merugikan dari beberapa aspek ya. Oke, kita lanjut. Mengenai daerah yang belum diterbitkan NIP-nya, itu menurut Karohumas BKN Satria Pertama, beliau mengatakan bisa beberapa kemungkinan. Pertama, pejabat pembina kepegawaian PPK itu belum mengajukan usulan penetapan NIP P3K. Oke, ini juga di video sebelumnya kita membahas tentang update NIP ya, bahwa disebabkan salah satunya adalah pejabat pembina kepegawaiannya belum mengajukan usulan NIP. Kemudian kedua, karena masih ada dokumen yang belum clear. Dia mengatakan walaupun sudah diverifikasi validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah masing-masing atau BKD atau BKPSDM, CAT. Kedua, karena masih ada dokumen yang belum clear, dia mengatakan walaupun sudah diverifikasi validasi oleh Badan Kepegawaian Daerah atau BKD atau BKPSDM daerah, BKN tetap melakukan verval tahap 2. Oke, ini mungkin mengecek keaslian ataupun benar-benar valid. Kemudian kalau semua sudah clear baru diterbitkan pertimbangan teknis atau perteknya itu sendiri. Oke, itu sebab belum munculnya NIP di beberapa daerah. Saya kira itu ya untuk pembahasan ini. Yang pertama adalah bagi teman-teman yang mengundurkan diri itu mempunyai konsekuensi, dan kemudian untuk NIP yang belum terbit itu disebabkan oleh tadi ada dua kemungkinan, yaitu pejabat daerahnya dan juga karena dokumen yang belum clear. Saya kira itu saja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.